Nah saudara, pagi hari ini kita membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 12. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 12. Apa yang saya mau bicarakan saudara? Saya rindu kita sebagai anak Tuhan. Hidup kita hendaklah mencapai standar yang Tuhan mau. Kalau tidak saudara, kita kehilangan kesempatan-kesempatan. Kita kehilangan yang namanya berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, sehingga kita berkata, kenapa ya hidup kami seperti ini? Ya, berat, hidup kami sukar, hidup kami ya boleh saya katakan lebih parah lagi, kami melarat. Saudara, mari kita melihat di dalam kitab Ibrani ini, dalam pasal 7 ayat 12 berkata, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubahlah pula hukum Taurat itu. Saudara, imam membawa dampak ya. Jadi zaman dulu saudara, imam itu menjadi ukuran standar lingkungan di mana dia berada ya. Jadi kalau kita melihat kalau imamnya diberkati, maka lingkungannya diberkati saudara. Dan kalau imamnya tidak diberkati, maka lingkungannya juga tidak diberkati. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita ya, bukan untuk menunjukkan pastor khotbahnya kelihatannya terlalu sombong memperkatakan. Tidak, ini standar yang Tuhan taruh saudara. Jadi saudara harus melihat dengan sudut pandangan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Karena Alkitab berkata, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Saudara, ukuran sebuah tempat, ukuran daerah itu menjadi ukuran mereka melihat siapa imamnya. Dari imam itulah mengalir berkat Tuhan, saudara. Jadi zaman dulu imam itu adalah saluran. Jadi Tuhan tidak mengalirkan lewat tempat lain, lewat imam. Jadi imam itu adalah ya kalau boleh saya katakan stokisnya Tuhan. Ya kalau saudara dalam ya member ya, saya ya bukan mau pamer, baru-baru ini saya pikir saya beli cuci muka jenis apakah, Biore kah, Navy, apa dan sebagainya. Saya pikir saya mau Atomy ya. Lalu saya beli, saudara. Istri saya bilang, kenapa tidak lewat saya? Saya ahlinya anggota Atomy. Oh iya, jadi kalau pakai nomor keahliannya dia dapat diskon ya. Jadi saudara tahu nggak saudara? Tuhan menempatkan kita adalah agen-agennya Tuhan. Bilang sama orang sebelahmu, kamu adalah agennya Tuhan. Ya. Tuhan tidak akan berbicara lewat yang lain, dia berbicara lewat kamu. Dia tidak akan memberkati lewat yang lain, dia memberkati lewat kamu. Tetapi seringkali kita merasa kita tidak connection dengan Tuhan. Tadi pimpin puji-pujian katakan, kita ingin selalu terhubung dengan Tuhan. Ya. Kita ingin ada relationship dengan Tuhan. Tuhan tidak bicara kepada pohon di sana. Tuhan tidak bicara kepada orang yang tidak percaya. Tuhan bicara lewat saudara. Ya. Tapi seringkali hari-hari ini kita tidak membuka, ya, seolah-olah kita tidak terkoneksi, tidak tersambung. Sehingga saudara kita tidak berasa ya terserahlah apa yang terjadi. Tidak, kita ini adalah Tuhan mau memakai saudara untuk terhubung dan lewat engkau membawa dampak yang lain. Haleluya saudara. Amin. Jadi seringkali kita tidak merasa bahwa kita ini orang penting. Ya, kita tidak merasa kita ini pilihan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Perhatikan di sana. Ya, tadi saudara melihat imamat itu, siapakah imamat itu? Tidak hanya pastor saudara, tidak hanya pelayan Tuhan. Tetapi setiap orang yang percaya itu adalah imamat-imamatnya Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan berbicara lewat imam.
Tuhan berbicara kepada orang percaya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa apa yang, oh kok gak kuat saudara. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara ini bukan orang biasa, saudara ini dipilih Tuhan. Bukankah kalau saudara pergi beli buah, saudara pasti pilih, bukan? Halo? Apakah saudara berkata, tak payah pilihlah, belilah berapa kilo. Ya, tapi saya percaya saudara pasti pilih. Satu demi satu saudara pilih buah itu. Apalagi buah durian saudara. Ya, saudara tidak sembarang-sembarang mau makan. Harganya mahal saudara. Masa saudara sembarang, terserah tokelah mau buah mana. Ya, tidak, saudara pilih. Ya, saya sekian lama belajar ciri-ciri durian yang enak itu seperti apa saudara. Banyak jenis, walaupun dia musang king, tapi ada berapa jenis musang king yang sedap saudara. Jadi itu sebabnya dari pengalaman-pengalaman itu hampir selalu saya dapat buah yang enak. Kenapa? Harus pilih. Dan saudara, Alkitab berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jangan look down lah. Kalau engkau kurang mancung dari yang lain. Aduh, saya kok gak mancung seperti bintang film Korea. Ya. Tuhan pilih kamu. Kalau dia pilih, berarti ada sesuatu yang spesial. Ada sesuatu yang engkau mungkin tidak mengerti bahwa engkau spesial. Bilang sama orang sebelahmu, kamu tuh spesial. Ya. Mulai dari hari ini jangan look down dengan dirimu. Saya kurang makeup, saya kurang cantik, saya kurang handsome. Ya. Saya tidak ada six pack. Ya. Saya ini, saya itu. Padahal kalau saudara membaca ini, Tuhan pilih. Sama seperti kita pilih buah, pilih sayur, pilih di ikan. Ya, istri saya kalau pilih ikan dia tahu karena dulu pernah jual ikan, toke ikan dia. Ya. Pilih udang dia tahu. Ya. Dia bilang ini udang kurang bagus. Pilih ketam dia tahu saudara. Ya. Ketam jantan, ketam betina dia tahu. Ya. Ada isi, tidak ada isi dia tahu. Ya. Karena sudah memilih, tahu, pilih saudara. Nah kita melihat seringkali kita kurang menghargai diri kita. Kita selalu merasa kurang bernasib baik. Kurang, ya. Padahal Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih? Alkitab berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi saudara, kalau hari ini engkau menghadapi problem, engkau menghadapi yang namanya masalah, bukan untuk membinasakan engkau, bukan untuk membuat engkau dirugikan, tetapi engkau akan melihat pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, dan engkau berkata, saya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kita bukan penonton, saudara. Sehingga kita berkata, katanya mukjizat terjadi loh, katanya kesembuhan, katanya diberkati. Tapi dia sendiri enggak mengalami. Kita seringkali lebih senang jadi penonton daripada terlibat di dalamnya. Ya, sibuklah nanti. Ya, nanti membuang waktu saya. Ya. Padahal saudara enggak dirugikan. Tuhan pilih saudara karena dia mau angkat hidupmu. Dia mau angkat standar hidupmu. Dia mau angkat saudara. Dia mau, ya kalau kita punya anak lah ya. Sebagai contoh, kita punya anak. Saya cuma 2 anak, 1 istri. Ya. Kalau saya punya, saya pasti ingin anak saya mendapat yang terbaik. Ya. Itu sebabnya saya ingat dulu mak bapak saya, dia tipu kita. Apa dia tipu? Kalau kita
potong ayam, dia bilang kamu makanlah dagingnya, papa mama nggak makan. Mereka nggak makan nggak? Mereka bohong. Kenapa? Ayamnya ayam kampung kecil. Ya. 6 orang adik-beradik. Ya, 7 padahal, 7 ya adik-beradik saudara. 1 ekor ayam kampung. Kalau tidak buat sup mana cukup. Cuma mereka bilang tongkengnya aja jangan dimakan. Itu orang tua punya. Ya. Wah kita makan pahanya, kita makan sayapnya. Mereka cuma dapat sisa. Mereka makan sayur. Kenapa? Mereka pikir anak-anak mendapat yang terbaik. Mereka nggak makan tak apa-apa. Yang penting mereka dapat yang terbaik. Tuhan juga sama saudara. Dia ingin anak-anaknya yang terbaik. Tapi seringkali dia mendidik kita. Supaya kita punya iman. Supaya kita melihat dengan sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata dia pilih. Kalau hari ini engkau belum baik-baik saja. Bukan berarti Tuhan lupa dengan engkau. Tidak, dia sedang memproses melatihmu menjadi orang-orang yang the best. Orang-orang yang tidak mudah kalah. Orang-orang yang tidak mudah berputus asa. Tapi orang-orang yang berjuang dengan sungguh. Dan dapat penghargaan. Karena Tuhan berkata nanti saat kita pulang ke surga. Dia berkata mari anakku yang setia. Haleluya. Setia itu bukan tidak ada problem. Hello. Setia itu bukan tidak ada masalah. Setia itu bukan tidak ada persoalan. Tidak. Setia. Kesetiaan itu teruji saudara. Saat masalah datang. Saat problem datang. Masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Masihkah engkau yakin dengan firman Tuhan berkata, aku memilih kamu. Saudara, bagaimana perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar itu dapat terjadi? Lewat pergumulan, lewat masalah, engkau tetap melihat dengan iman. Ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Alkitab berkata, dia pilih kita menjadi imamatnya Tuhan. Yang rajani. Yang setia, saudara. Yang selalu menyala-nyala. Kalau saudara dalam pergumulan, saudara mulai tidak lagi rajin ibadah, tidak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka saya katakan sayang sekali perjuangan saudara terhenti di tengah jalan. Harusnya saat masalah itu datang, saudara berkata, inilah masanya saya lebih sungguh lagi mencari Tuhan. Inilah masanya saya lebih setia lagi. Kenapa? Sekalipun Alkitab berkata, 1.000 rebah di sebelah kananku dan 10.000 rebah di sebelah kiriku. Aku tetap percaya Tuhan pembelaku yang ajaib. Wow saudara, ini luar biasa. Seorang yang dipilih Tuhan itu bukan seorang pemalas saudara. Yang dipilih Tuhan bukan hanya tunggu-tunggu berkat saja. Tidak, ada sesuatu yang luar biasa. Ingat Ayub, ingat Yusuf, ingat Daud. Ya. Apakah mereka hanya sekadar tunggu-tunggu saja? Tidak, mereka berjuang, mereka menjadi orang-orang yang tetap setia. Ingat Daniel, ya, saudara mereka orang-orang yang tetap percaya. Tidak ada yang berubah di dalam Tuhan. Saudara melihat, Alkitab berkata, imam, dia memanggil kita sebagai imam, saudara. Setiap kita yang percaya di mata Tuhan, kita adalah imam-imam yang akan merubah. Seorang imam, saudara, ya, dia membawa perubahan di mana kita berada, ya. Kita berubah menjadi berkat di mana ada kutuk, saudara. Merubah kematian menjadi kehidupan, kekurangan menjadi kelimpahan. Itu tugas imam. Ya. Itu sebabnya imam itu selalu berada di situasi yang sukar. Kenapa? Karena lewat imam imannya, saudara, perubahan terjadi. Haleluya. Kutuk dilepaskan, saudara. Ya. Kekurangan dirubah menjadi kelimpahan. Saudara, itu yang harus ada dalam hidup kita. Percaya, kalau hari ini mungkin kita hanya ngam-ngam saja, saudara.
Semua ngam-ngam, makan pas ya. Bulan ini ngam ya. Saudara, don't stop. Percayalah, Tuhan taruh saudara untuk merubah keadaanmu menjadi berlimpah. Haleluya. Ya, saya selalu bersaksi bukan karena kami pamer, tidak, kami nggak punya apa-apa. Tetapi justru Tuhan pakai itu untuk melakukan sesuatu yang menurut dunia nggak mungkin. Ya, mana mungkin? Pastor cuma gereja bahasa Malaysia, cuma gaji sekian, kirim anak ke luar negeri sekolah. Dari mana uangnya? Ya, terus terang sebagai hamba Tuhan, saya hampir mau mohon pinjaman. Saya pikir ya kalau beli rumah aja pinjaman, ya buat pinjaman, beli kereta aja buat pinjaman, ya kenapa enggak antara anak saya sekolah ke luar negeri mohon pinjaman dari bank, sama juga. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, kayaknya enggak bisa. Saya harus melihat dengan iman, mengantar dia percaya kalau Tuhan yang punya rencana, Tuhan pasti buka jalan tepat pada waktunya. Haleluya saudara. Terus terang sebagai bapak, saya merasa seperti gagal. Saya kurang kaya, saya kurang banyak uang, sehingga saya tidak mampu mau kirim anak saya. Saudara tahu untuk apply student pass, peraturan Australia untuk apply student pass, paling kurang saudara ada deposit, uang deposit bank 91.000 untuk apply student pass. Nah, sedangkan kami yang ada easy come, easy go. Ya, datang cepat saudara. Keluarnya juga berebutan mau keluar saudara. Bayar rumah, bayar ini. Ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan menghendaki. Walaupun kami tidak punya deposit sebanyak itu. Kalau Tuhan yang buka jalan, yang herannya waktu apply student pass anak kami ke Australia, tak ada pun tanya tentang itu. Padahal waktu kita membuat baca persyaratannya minimal, itu minimal saudara. Kalau ada 1 juta, oh lebih bagus lagi. Itu minimal ya. Minimal kalau tidak punya 91.000, kemungkinan tidak bisa apply saudara. Tapi Tuhan punya cara. Sampai hari ini anak kami gak ngamen di tepi jalan, ya ambil pakai gitar, taruh tong di depan, minta sedekah di tepi, enggak. Tuhan punya cara yang luar biasa memberkati. Sampai kemarin dia bilang, Dad, aku dapat dari bosnya tempat dia kerja di sekolah musik. Awal-awal bosnya bilang begini, kamu cuma sebentar kan? Nah, dia bilang, kamu cuma ngajar sebentar kan di sini? Ya. Tapi kemarin dia bilang, saya lihat kamu boleh buka sekolah musik sendiri. Oh, anak saya terkejut, bolehkah saya? Ya. Kamu boleh. Ya. Saudara bayangkan saudara, ya. Justru orang luar, orang dunia berkata, kamu boleh buka sekolah musik sendiri. Kita pikir dari mana duitnya. Bayangkan, kadang-kadang kita ditantang oleh orang tidak percaya. Kamu punya potensi, kamu punya skill, kamu punya kemampuan. Tapi seringkali kita, sorry lah, kami orang kampung, kami orang gak punya. Padahal orang melihat, saudara punya kemampuan. Terlebih Tuhan melihat. Itu sebabnya Alkitab berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sudah bawa kita keluar. Dia pilih dari sekian banyak orang, Dia pilih saudara dan saya. Saya katakan ingat baik-baik ini. Kalau Tuhan pilih, dia nggak sembarang pilih. Dia pasti melihat potensi hal-hal yang terbaik yang ada pada saudara. Sebenarnya saudara, terus terang saya katakan, kalau waktu membaca ayat ini, kadang-kadang sebenarnya kita belum kembangkan semua. Yang ada dalam kita itu kita belum gunakan semua. Belum kita aktifkan semua, maksimal belum.
Belum semua kita aktifkan. Potensi-potensi yang ada pada kita, kita belum gali semua. Ada potensi sebenarnya. Terlebih kita mengandalkan Tuhan. Apa yang mustahil. Karena Alkitab berkata, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan. Apa? Sangat besar kuasanya. Hello. Bukankah kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang benar? Amin. Jadi sebenarnya kuasa doa saudara sangat besar. Tidak terbatas. Tapi seringkali kita doanya kecil-kecil saja. Takut kita doa besar saudara. Kita seringkali ya. Saya katakan doa saudara itu sangat spesial sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita garis besar saja. Tuhan berkati saya ya. Kita lupa saudara dengan spesifik. Anak saya dia bilang sama, Dad gak usahlah kirim duit buat saya. Doakan saya saja. Oh dalam hati saya, besar juga iman anak ini. Ya gak mau dia duit bapaknya. Ya. Saya kirim, dia bilang, sudahlah tak payah kirim. Ya. Tak payah kirim. Ternyata dia punya berkat saudara. Tak payah kirim, dia didoakan saya saja. Ya. Kenapa saudara? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Jadi saudara jangan look down doa dengan doa saudara. Doa saudara punya kuasa. Karena saudara dipilih oleh Tuhan. Kita melihat lagi saudara. Lebih luar biasa lagi. Yohanes pasal 15 ayat 16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya, ingat baik-baik kita adalah imam di mata Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan pilih kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16 saudara. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan pilih kita untuk menghasilkan buah. Apa maksudnya? Saudara tanam sebuah tanaman, ya, pasti harus ada hasil. Tanam buah. Buah apa? Durian misal kata. Apa gunanya saudara boleh bilang, oh ini musang king, ini blackthorn, tapi tak ada buah. Kira-kira saudara makan batangnya? Ya. Saudara pasti cari buah. Apapun nama pohon itu, waktu di rumah kami, dulu ada pohon mangga. Kami tanya sama penjual mangga, mangga apa ini? Dia bilang mangga Soeharto. Loh hebat betul ini mangga, mangga Soeharto. Tapi tak ada buah. Namanya hebat, mangga Soeharto. Tapi tak ada buah. Sampai istri saya udah pasang kain rok di pohon dia. Saya kaget loh, kenapa ada kain di batang pohon? Supaya dia tahu dia itu betina. Dia harus berbuah, bukan jantan. Oh ya? Gak berbuah juga saudara. Mama saya datang dari kampung. Dia harus disiksa katanya, dipotong-potong. Ya. Siksa. Ya. Apa gunanya apapun nama pohon itu hebat dan sebagainya. Tak ada buah, tidak ada guna. Alkitab berkata, Dia pilih kita supaya kita berbuah dan buah kita itu tetap. Jadi bayangkan saudara, Tuhan pilih, dan sekali lagi saya katakan Tuhan tidak pernah salah pilih. Hello? Dia pilih, dia sangat teliti, dia tahu pilihannya. Kitalah yang sering kali salah saudara, kita terlalu, ya saya selalu katakan kita terlalu memandang rendah lah dengan diri kita. Padahal Tuhan lihat potensi hebat dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita belum pernah kembangkan. Sehingga kita, ya kami ini gak punya apa-apa, kami ini. Karena Alkitab berkata, coba perhatikan baik-baik. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kenapa kita minta?
Karena kita nggak punya, bukan? Kalau kita punya nggak perlu minta. Jadi Alkitab berkata Tuhan pilih kita supaya kita berbuah dan berbuah kita itu kita tetap. Dan juga dia berkata supaya apa yang kita minta dalam nama Yesus diberikan. Jadi sebenarnya saudara, saat kita kurang, kita minta. Dan Alkitab berkata saat kita minta dalam nama Yesus, Dia akan beri. Jadi seringkali Tuhan izinkan sesuatu kurang dalam hidup kita supaya kita minta. Tujuannya supaya kita minta. Dan kalau kita minta, sebagai anak minta kepada Bapa, saat kita diberi, keluar ucapan syukur dalam mulut kita. Amin saudara. Keluar puji-pujian dalam mulut kita. Dan Tuhan sangat senang saat kita memuji Dia. Bukan Dia kurang pujian saudara. Ya. Bukankah sesuatu hal yang indah saat anak-anak berbicara kepada orang tua? Saya melihat baru-baru ini saudara, anak-anak yang masih muda sampai umur 2 tahun yang diberikan handphone kepada anak itu, dia speechless, kurang bicara. Kenapa? Dia terfokus. Lalu dari 2 tahun sampai 10 tahun diberikan handphone. 1 jam, itu baru 1 jam loh saudara. Per hari 1 jam, itu anak itu susah mau bicara. Dari 2 tahun sampai 10 tahun, lebih daripada 1 jam per hari. Anak itu punya dunia sendiri. Dia tidak concern, hubungannya putus dengan orang tua. Jadi mau bicara apa dia tidak masuk. Kenapa? Dia punya dunia sendiri. Ya gadgetnya, dia punya dunia sendiri. Dia nggak terhubung. Ya. Makanya saudara panggil dia tidak ada respon. Karena dia nggak terhubung lagi. Dan itu sebabnya banyak hari-hari ini komunikasi kurang. Kenapa? Kita lebih respon dengan gadget kita. Ya. Saya di atas, istri saya message, turun makan. Ya. Ya. Saking mudahnya telepon. Ya. Dia nggak naik saudara. Saya juga kadang-kadang panggil anak saya. Wesen turun makan. Ya. Ya. Padahal baru tingkat 1 rumah saudara. Nah saudara tahu bahwa memang memudahkan pekerjaan kita. Tetapi komunikasi kita kurang saudara. Ya. Saudara melihat bahwa Tuhan ingin kita berbuah. Ya. Dan Dia pilih kita. Dikatakan bukan kamu yang memilih. Kalau kita pilih mungkin kita pilih salah. Kenapa? Kalau kita pilih, kalau orang Sarawak paling cocok pilih itu Syed Baba. Ya, kenapa Syed Baba? Ya. Islam ada, Buddha ada, Hindu ada, Kristen ada. Ya. Jadi kalau pergi berburu, mau bawa 1 peluru atau mau bawa 5 peluru? Kalau doa ini tak dijawab, doa ini mana tahu dapat ya. Ini pun belum dijawab, ini lagi saudara. Ya. Kayaknya orang Sarawak paling cocok Syed Baba. Ya. Agamanya dia semua agama masuk. Ya. Christmas rayakan, ya. Chinese New Year rayakan. Di Bali pun rayakan. Bos tuh bingung, kamu nih agama apa ya? Ya. Semua cuti. Ya. Nah saudara melihat, itu kalau kita pilih. Kalau kita pilih. Tapi Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Mana mungkin Tuhan suruh kita berbuah kalau memang kita tidak punya buah. Artinya engkau pasti dapat berbuah. Engkau bukan mandul, engkau bukan tidak diberkati, engkau pasti punya berkat yang luar biasa. Kitalah yang seringkali menghambat berkat itu saudara. Kenapa? Kita selalu
nggak kembangkan potensi dalam hidup kita. Ya, seperti anak saya, dia rasa ciut saudara. Dia rasa nggak punya potensi. Sampai dia bilang, saya terkejut waktu bosnya berkata, kamu boleh buka company sendiri, company musik sendiri. Selalu kita pikir duitnya dari mana? Ya. Belum bergerak, ya. Orang bilang belum berperang udah kalah duluan. Ya. Padahal orang melihat, oh ini anak punya potensi, dia punya keahlian. Ya. Sampai ada murid barunya saudara, kebetulan orang Indonesia, bilang sama dia, udah kamu jadi guru private anak saya, kamu datang ke rumah, kami bayar. Anak saya bilang, Dad gimana itu? Saya bilang jangan. Kenapa? Karena mereka ketemu kamu di sekolah musik. Kamu udah obotek sekolah musik punya. Jangan, kamu enggak ada lesen. Kalau kamu ada lesen boleh. Ya. Bayangkan sampai orang tawarkan, udahlah kami enggak mau antar anak kami ke sekolah. Ya, musik itu, kamu saja yang ngajar dia ke rumah. Enggak mungkin orang over saudara, kalau dia enggak melihat punya potensi. Betul enggak saudara? Seringkali kitalah yang look down dengan diri kita. Kitalah yang membatasi diri kita. Kayaknya gak bisa, saya gak bisa. Padahal kita punya potensi. Alkitab berkata, aku memilih. Saya pilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ada buah saudara. Kita tidak mandul. Ada berkat. Ya, kalau berbuah itu berkembang. Hidup kita itu ada perkembangan saudara. Prosper. Ya, bukan kayak gini saja. Ya, makin lama makin kecil kita, makin lama makin kurang. Tidak, saudara makin hari makin bertumbuh. Saudara berkembang. Haleluya. Ya, bukan hanya badan kita. Kalau badan kita pasti berkembang lah. Kalau kita nggak jaga. Tapi maksudnya saudara, berkatmu berkembang. Ya. Haleluya. Ya. Kita tidak hanya segini-gini saja. Tidak, Tuhan akan kembangkan saudara. Pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, masa depanmu. Percayakah saudara sekalipun tahun 2026 lebih sukar. Tapi berkat saudara dari Tuhan itu jauh lebih besar. Haleluya, itu sebabnya Paulus punya iman seperti ini. Aku melupakan apa yang di belakangku. Berlari-lari dengan tujuan. Artinya apa? Di depan kita akan jauh lebih baik. Haleluya. Ya, kenapa? Kenapa lebih baik? Bukan dunianya lebih baik. Tapi karena persiadaan Tuhan, persiapan Tuhan buat kita jauh lebih baik. Paling top saudara, kita akan bertemu dengan Tuhan sebagai pengantin wanita yang sudah dipersiapkan Tuhan. Haleluya. Ya, itu merupakan akhir daripada pengiringan kita kepada Tuhan. Saat kita masuk dalam pernikahan anak domba. Kita ini dipersiapkan Tuhan seperti pengantin wanita yang sedang dipersiapkan saudara. Ya. Saudara melihat gambaran gereja itu seperti Ratu Esther. Esther sebelum menghadap raja saudara, dia mandi susu, mandi madu. Ya. Dia persiapkan supaya menghadap raja nggak bau tengek saudara, nggak bau ketiak. Tapi bau madu, bau wangi. Jadi seorang dulu saudara ratu untuk bertemu raja. Ya, bukan mandi air mineral water saudara. Mandi madu, mandi susu. Ya. Susu, waduh. Kenapa? Supaya babynya kulitnya mulus saudara, baby face. Ya. Istri saya suka ganggu-ganggu saya. Kok kulit kamu halus ya? Saya kulitnya kasar. Ya, saya bilang ini lemak babi banyak. Ya. Ya, kamu mau licin? Ya. Makanlah kulit babi banyak. Licin, baby face. Kalau kelebihan baby face saudara. Kalau ngam-ngam saja baby face saudara. Ya. Dia diet, ya, tapi banyak kerupuk, ya kering. Oh, dia nggak makan, bagus dia nggak makan saudara. Tapi kerupuknya banyak. Ya, saya bilang sama saja. Ya. Nah saudara melihat Tuhan panggil kita itu berbuah. Bukan mandul, berbuah, berkembang kita. Ya, memang dunia itu tidak makin lebih baik saudara. Tapi Tuhan membawa kita untuk lebih baik. Kualitas kita, standar hidup kita lebih baik.
Jangan kecil hati saudara. Lihat ke depan, Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk suatu planning, rencana yang lebih baik. Haleluya. Ya, kalau gereja hari ini saya terus terang, masuk gereja saja saya selalu bersyukur, wow. Karena awal pelayanan saudara, waduh. Sound system, speaker, aduh. Tapi kita harus lewati itu. Kalau hari ini sound system kita saudara, terlebih alat musik kita, saya katakan kalau lewat kita ingat kembali awal-awal kita pelayanan, kayaknya nggak mungkin kita boleh tiba seperti ini hari ini. Ya, itu karena anugerah Tuhan. Kenapa? Setiap kita berpindah, Tuhan siapkan lebih baik. Memang sakit, ya. Kita sudah biasa di tempat itu, kita sudah nyaman di tempat itu. Tiba-tiba owner katakan, saya sudah jual bangunannya. Kita pindah lagi saudara. Ya, saya masih ingat waktu kita di jalan api-api. Kita pindah, ya, waktu kita pindah di sana bongkar. Kita order truk batu saudara. Ya, kita order. Memang belum banyak jemaat datang waktu itu. Kita cuma lempar beberapa batu. Karena bayar truk itu per jam. Driver truknya bilang, kalau macam ini rugilah ke orang mau sewa. Lambat siap. Ya, jemaat belum datang. Begitu jemaat datang saudara, dalam waktu yang cepat, itu truk udah penuh. Terkejut dia saudara. Wah, saya pikir cuma 2-3 orang. Bayangkan saudara per jam, cuma 2-3 orang yang lempar. Ya. Tapi begitu jemaat mulai datang saudara, dalam waktu yang singkat, habis itu batu, penuh itu truk, jalan dia. Ya, tak sampai 1 jam sudah kita bayar saudara. Ya. Kenapa? Wah, kerja berat saudara, pindah, bongkar itu dinding. Ya. Tapi Tuhan siapkan setiap kali kita pindah, Tuhan siapkan lebih baik lagi. Dan itu sebabnya saudara, percayalah bahwa Tuhan memilih kita untuk hari demi hari lebih baik. Mungkin saat ini yang kamu katakan, Pastor, aduh hari ini sukarlah kami, sulitlah kami. Percayalah saat engkau melewati kesukaran itu, hal-hal yang indah sedang menanti engkau di depan. Setia sajalah, percaya saja bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Haleluya. Dalam Imamat saudara, Imamat pasal 21 ayat 21 sampai 22. Syarat seorang imam layak di hadapan Tuhan, ada syaratnya saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi kita sudah melihat Tuhan pilih kita jadi imam, Tuhan sudah angkat kita jadi imam, saudara. Tapi ada persyaratannya. Imam itu boleh menghadap Tuhan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Dalam Imamat pasal 21 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Setiap orang dari keturunan Imam Harun, ya. Jadi Harun itu adalah keturunan imam. Dikatakan setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakan. Saudara melihat persyaratan imam itu, dia tidak boleh cacat anggota badannya. Apa maksudnya saudara? Ya, kita melihat seorang imam layak di hadapan Tuhan adalah dia tidak boleh cacat. Mungkin kita melihat zaman ini bukanlah kecacatan secara fisik. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 12, saudara, dengan jelas mengatakan demikian. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, ingat baik-baik, Tuhan pilih kita jadi imam. Amin. Ya. Dan imam itu adalah wakilnya Tuhan. Ya, imam itu dapat merubah keadaan, kutuk menjadi berkat, kekurangan menjadi berlimpah, kematian menjadi kehidupan. Ya, itu tugas imam.
Tetapi imam itu kalau anggota badannya cacat, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu ayat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Syaratnya seorang imam tidak boleh cacat. Sebagai Alkitab berkata, hendaklah ia tidak serupa dengan dunia. Dunia ini tidak layak di mata Tuhan, saudara. Perbuatan-perbuatan dunia, kedagingan itu tidak layak. Alkitab berkata kita harus berubah. Ya. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan kita penjudi, sekarang kita tidak lagi. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan, suka main nomor ekor, berharap. Ya kalau nomor ekor dulu saya juga main nomor ekor, saudara. Angan-angan besok kaya, ya nomor keluar. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Harapan kita adalah Tuhan. Berkat kita bukan dari nomor ekor, saudara. Miskin cepat, kaya cepat, miskin lama. Ya. Bukan itu andalan kita. Kalau dulu kita pemabuk, sekarang kita orang yang tidak pemabuk, saudara. Kalau dulu mulut kita, kalau kita diam, tenang dunia. Tapi kalau mulut kita bicara, pedasnya minta ampun. Menyakitkan hati orang. Sekarang kita berubah. Kenapa? Karena Tuhan merubah kita, minta Tuhan rubah saya. Seorang imam tidak layak di hadapan Tuhan kalau cacat. Cacatnya di mana? Perbuatan kita. Pikiran kita cacat. Tidak layak di mata Tuhan. Jadi seringkali kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa permohonan kita tidak didengar oleh Tuhan? Kemungkinan anggota badan kita cacat, pikiran kita cacat, perbuatan kita cacat. Kadang-kadang Tuhan mau rubah kita, saudara. Bukan mau show off ya. Istri saya kemarin pergi kebaktian doa wanita. Saya sarapan sendiri. Ya anak saya Wilson di Kuala Lumpur. Saya sarapan sendiri. Sambil sarapan saya mikir-mikir. Apa yang saya buat hari ini ya. Saya pikir ke kedai bunga sajalah saya. Tak tahu mau pergi mana. Saya pergi kedai bunga, saudara. Lihat-lihat kedai bunga. Wah cantik ini bunga. Ya. Lalu saya pikir belilah bunga buat istri saya. Daripada beli bunga di kuburan, kasih lempar di kubur, baik saya beli bunga buat istri saya. Saya beli, saudara. Gak lihat harganya, waktu bayar, mahal juga. Mau kembalikan malu, saudara. Udahlah, beli. Sama pasunya, saudara, beli, bawa pulang. Begitu pulang, istri saya kaget, saudara. Ada bunga. Saya bilang, kenapa kamu beli bunga hari ini? Ya daripada saya beli bunga di kuburan untuk lempar di kubur. Saya ingat undertaker. Dia bilang ini bunga bagus. Dalam hati saya sebagus-bagus bunga. Dilempar di kubur, siapa yang mau lihat? Saudara mau duduk di kubur? Lihat bunga di sana? Ya, free bunga di situ. Mau bunga apa? Bunga matahari, banyak bunga di sana. Kamu mau kah? Tidak. Nah kalau sekarang saudara, kadang-kadang kita simple, tapi istri saya satu hari senang betul. Ya. Dia bilang kau udah makan obat apa? Bingung cari-cari apa special day apa, kok ada bunga. Saya bilang gak ada apa-apalah, cuma saya ingat aja. Daripada saya terlambat beli bunga, di kuburan baru beli bunga bagus. Saya lihat saudara ada teman, orang kaya, di Batam, meninggal
suaminya saudara. Semua bunga di Batam dibeli, saking kayaknya. Penuh itu bunga, cantik-cantik semua bunganya. Tapi apakah di kubur keluar, oh cantik ya bunganya. Waktu dia keluar dari kubur, saudara pasti lari semua. Lihat bunga. Ya. Bilang sama suamimu, beli bunga ya. Jangan tunggu saya mati baru beli bunga. Para istri, ya, saya mau tanya nih. Kamu mau kasih wasiat nanti kalau saya kubur ya beli bunga banyak-banyak. Atau waktu hidup. Ya, waktu hidup atau waktu mati nanti. Ya. Ya. Simple. Wah mungkin, karena kenapa saya ingat saudara. Istri saya bilang, sekarang kok kamu kurang romantis ya. Waduh, apa kurang romantis gimana? Mau beli bunga, dulu lebih baik beli pempes anak daripada beli bunga saudara ya. Beli susu anak, sekarang anak-anak udah besar, saya mikir-mikir apa ya saya buat hari ini. Tiba-tiba pergi beli bunga saudara, waduh senang bukan main, simple. Tapi kita harus berubah saudara. Kita harus berubah, saya bukan bapak yang perfect. Saya bukan hamba Tuhan yang perfect. Tetapi saya juga belajar untuk berubah. Kadang-kadang saudara mungkin tidak pikir ya, selesai saya khotbah, saya ingat kembali apa yang mungkin salah dari perkataan saya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin saya ucapkan kurang tepat. Saya belajar, kenapa? Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak mau cacat di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau saya cacat di hadapan Tuhan, maka doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata seorang imam kalau cacat anggota tubuh badannya, dia tidak layak menghadap hadirat Tuhan. Kita mungkin semua sempurna, perfect, tapi hati kita cacat. Pikiran kita cacat, angan-angan kita cacat. Saya juga belajar saudara komunikasi dengan anak. Ya saya juga lihat ya, bukankah budaya kita itu susah mau peluk anak, apalagi anak yang sudah besar. Saudara tahu? Anak yang paling besar, anak laki-laki, saat orang tuanya taruh bahunya, tangan itu di bahu, ada satu perasaan yang mengalir dalam hidupnya. Kenapa seorang anak laki-laki itu dia perlu teman? Itu sebabnya tangan itu taruh di bahunya. Itu secara emosi ya. Ya, saudara tahu? Seorang suami yang sering cium istrinya, mau pergi kerja, umurnya diperpanjang saudara. Ya. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu cium dulu lah ya, kalau mau panjang umur saya. Mungkin simple ya, tapi tahukah saudara, banyak orang muda sakit, kenapa? Kurang dipeluk. Ya. Kurang dipeluk saudara, anak-anak muda marah, kenapa? Kurang dipeluk. Budaya kita kan susah mau peluk. Saya masih ingat saudara, sampai hari ini tidak lupa. Ada hamba Tuhan Amerika, orang negro, tinggi besar, namanya Matthew Lambert. Dia peluk saya, hello my son. Dia peluk, aduh saya dalam hati, bapak saya gak pernah peluk saya loh. Tapi ini hamba Tuhan peluk saya nangis. Nangis saudara. Dan itu sebabnya saat saya dipeluk saya boleh berpikir, wah Tuhan saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saudara hal yang simple. Kita bisa menjadi dampak. Imam-imam yang membawa pengaruh. Ya, saudara enggak bisa keluar dari gereja ini. Ya, peluk sana, peluk sini saudara. Supaya enggak saudara. Tapi orang-orang yang saudara kenal. Teman, orang rumah saudara, anak saudara, istri saudara, suami saudara. Itu sudah membawa dampak. Saya mau tanya suami-suami, istri-istri, mau enggak dipeluk? Dipeluk suamimu lah, dipeluk istrimu, mau enggak? Aduh senang sekali, aduh siapa? Anak-anak, saya mau tanya anak-anak, mau gak dipeluk oleh papa mamamu? Mau? Oh, udah besar malu. Saya percaya, pasti senang dipeluk. Aduh papa mama, ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kalau ada papa mamamu dekat saudara, peluk mereka. Peluk anak saudara. Saudara imam, ibu bapak, yang ada anak-anak di sekitar saudara, peluk mereka. Saudara imam, imam membawa dampak buat keluarga.
membawa dampak orang-orang di tempat lingkungannya. Mari saudara, saya tidak hanya kata-kata. Kalau saudara ada anak saudara, istri, ibu di tempat ini, peluk anak-anak saudara. Karena saya percaya Tuhan memanggil kita menjadi imam-imam. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian karena salibmu. Kita ada hari ini karena salib Tuhan. Kita imam-imam dipilih Tuhan. Dan imam menjadi wakilnya Tuhan. Saat imam berdoa, sesuatu terjadi di lingkungannya. Kalau hari ini tidak ada terjadi sesuatu, perhatikan. Mungkin ada yang cacat, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan panggil kita untuk satu pilihan untuk berbuah, menjadi dampak. Haleluya. Terima kasih Tuhan.